bisa diberikan untuk menyampaikan diskusinya dengan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Yang saya hormati Bapak Bupati, insya Allah tahun 2025 kita akan ada bupati yang baru, yang aneh, karena tidak ada musuh di belakangnya. Insya Allah Pak Bidin Jawa sarjana hukum akan menjadi bupati negara. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Abdi Bapak Haji Kamarudin sarjana ekonomi. Yang saya hormati Bapak Ustadz Zulkarnain yang telah bersama-sama dengan kami sudah 10 hari perjalanan yang akhirnya kami sampai di tempat ini. Yang saya hormati saudara saya Kakanda Suratman. Yang saya hormati teman-teman dari Sparta yang alhamdulillah akhirnya mereka bersama kami di dalam perjuangan untuk perubahan Taliabo yang lebih baik. Yang saya hormati teman-teman dari kepolisian yang mendampingi perjalanan kami selama ini. Alhamdulillah mereka tetap setia di dalam perjuangan kami, sekalipun perjuangan kami mengelilingi Taliabo tidak seperti kandidat yang lain yang menggunakan speed yang begitu megah. Kami datang dengan speed yang kecil untuk sampai ke tempat ini. Yang saya hormati Bapak Haji Agam yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak mantan Kades. Yang saya hormati Bapak-bapak Haji, Ibu Haji, Bapak Imam dan seluruh perangkatnya, Bapak Pendeta dan seluruh perangkatnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia. Apa masih ada orang di sini yang tidak mengenal saya? Ada tidak? Saya yakin dan saya percaya kalian telah mengenal saya. Saya menganggap kampung ini adalah kampung saya juga. Karena ketika saya datang ke sini, saya begitu nyaman untuk berada di kampung ini. Karena begitu banyak saudara-saudara saya yang mau menerima saya di sini. Dan kehadiran saya kali ini, saya telah kehilangan seorang orang tua dan sahabat teman saya. Beliau Bapak Haji Asnawi. Kali ini saya datang, beliau tak tiada, hanya doa yang bisa saya kirimkan untuk almarhum. Semoga kuburannya diterangi, semua amal ibadahnya diterima, dan semua dosa-dosanya diterima, diampuni. Amin. Iya, kehadiran kami pada saat ini, saya dari kemarin kami mulai start kampanye dari zona 1, kemudian kami masuk di zona 3, dan sekarang kami masuk di zona 2. Sebenarnya saya selalu berharap zona ini yang pertama untuk saya masuki. Karena di sini saya ingin melihat saudara-saudara saya di sini, apa mereka akan hadir untuk mendengarkan kampanye kami atau tidak. Karena di kampung ini kemarin memberikan harapan yang besar kepada saya. Kalau bukan kampung ini, saya juga pasti akan berpikir untuk maju sebagai kandidat wakil bupati. Karena di kampung ini memberikan saya suara untuk pilih menuju provinsi kemarin, dan saya memenangkan sebagai pemenang suara terbanyak untuk provinsi kemarin. Tapi semua masih tertunda
Karena mungkin ada rencana Tuhan yang lebih besar untuk saya, supaya saya bisa tetap berada di Taliabu untuk mengabdikan diri saya di negeri ini. Dan alhamdulillah kami bisa sampai ke calon ini semua berkat bantuan doa dari kampung ini juga. Karena dari kampung ini, kalau saya menghitung persentase berdasarkan DPT, di kampung inilah yang memberikan syarat dukungan terbanyak seluruh desa yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Karena kemarin saya melihat hampir 50% sudah diberikan dukungan kepada kami. Mudah-mudahan syarat dukungan kemarin masih tetap sama. Tapi dengan melihat kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini, tambah meyakinkan saya bahwa kita masih berada di satu barisan untuk perubahan dan perbaikan untuk negeri ini. Jadi harapan ini mudah-mudahan sampai di tanggal 27 nanti tidak berubah. Mudah-mudahan kita selalu bersama. Hati bapak-bapak masih tetap untuk kami abdi. Dan kami pastikan ke depan, kami pasangan abdi akan memperhatikan kampung ini secara lebih dibanding dengan kampung yang lain. Karena kenapa? Karena berdasarkan tadi, kampung inilah yang memberikan persentase terbesar syarat dukungan untuk kami. Kami hari ini ada bukan karena dukungan dari partai politik, tapi karena dukungan dari rakyat Taliabu. Saya melihat wajah-wajah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah jenuh dengan keadaan ini. Kita mau nuansa yang baru, mau melihat bagian timur itu juga bisa bersinar, bukan hanya bagian barat. Di Indonesia ini selalu ke timur semakin terbelakang, tetapi ke depan kita akan berusaha bahwasanya timur juga bisa bersinar. Karena matahari naiknya dari timur, berarti cahaya itu harus datang dari timur. Saya menganggap diri saya bahwasanya saya adalah orang Taliabu Timur. Karena begitu banyak saudara-saudara saya di sini, begitu banyak teman saya yang ada di sini. Saya selalu rindu dengan tempat ini. Bukan karena kapal saya masuk di sini, tetapi orang-orang di sini baik-baik. Toleransi di sini begitu tinggi. Bisa kita buktikan dengan saudara saya Marsono menerima kami. Kami datang ke tempatnya, dia juga begitu menerima saya. Keluarganya, orang tuanya, istrinya juga begitu untuk saya. Jadi yang kami akan pastikan ke depan, di daerah ini akan bersinar. Lampu-lampu bukan lagi menyala hanya 6 jam, tetapi akan sama dengan ibu kota kabupaten. Semua bisa dilakukan apabila jumlah pelanggan PLN itu banyak, berarti bukan hanya di kampung ini. Bagaimana caranya? Yang pertama harus dihubungkan dengan desa-desa yang lain. Apa yang dihubungkan? Jalan. Pertama harus ada jalan. Kalau belum ada jalan, jangan kita berharap pihak PLN akan turun memasang tiang-tiang di jalan itu. Kalau mereka mau membebaskan lahan, pasti mereka tidak akan mau. Tetapi kalau jalan telah dibuka, mereka tinggal memasang tiang-tiang di pinggir jalan, pasti mereka akan mau. Dan kami akan berkoordinasi dengan PLN Ambon, karena Taliabu ini juga masih masuk dari rayon Ambon. Jadi jalan akan kita hubungkan. Di mana? Kami melihat kemarin dari Air Kadai. Air Kadai akan dihubungkan ke Tuban.
Kemudian dari Tuban kita akan ambil ke arah sini. Kita akan cari alur-alur jalan yang bisa dilewati supaya proses pembangunan ke depan berjalan dengan teratur. Dan kami akan pastikan ke depan, ketika kami memenangkan pertarungan ini, kami akan mengundang pakar-pakar ahli dari segi penataan kota, tata ruang, untuk kita sama-sama mendesain Taliabu ini supaya proses pembangunannya terarah, bukan amburadul. Kalau pembangunan hari ini yang ada di Taliabu, pembangunan yang asal Bapak senang, yang asal Bapak masuk doi di Popoji, hal itu akan kita hilangkan. Kami akan hadir bukan mau mencari, tetapi kami akan mengabdikan diri kami untuk negeri ini. Saya dan Pak Bibi bisa masuk ke sini, tapi kami juga, basic kami adalah seorang pengusaha. Pasti bapak-bapak sebagian di sini sudah tahu siapa saya. Saya juga pengusaha. Dan kata-kata pengusaha itu bisa kita pegang. Karena kenapa? Pengusaha pasti jujur. Ketika pengusaha tidak jujur, pasti akan hancur dan binasa. Kami bukan datang menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita perbuat, tapi kami berbicara menghitung terlebih dahulu, karena kami tahu anggaran daerah ini begitu besar. Anggaran tiap tahun ada 800 miliar. Belum masuk dengan CSR. Di daerah kita ini juga sudah ada perusahaan, masa tidak ada perhatiannya untuk daerah kita. Jadi ke depan kita akan bangun Taliabu, kita akan berkolaborasi bersama dengan kementerian. Kami juga sudah berusaha saat ini untuk berkomunikasi dengan teman-teman kontraktor yang biasa main di APBN. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kami juga sudah sanggupi, kalau hanya persoalan administrasi, kami siap untuk membantu mereka untuk membangun Taliabu. Yang penting kemenangan ada di abdi. Kalau kemenangan tidak berada pada abdi, jangan kita berharap Taliabu bisa berubah. Karena kenapa? Karena sudah 20 tahun kita memberikan kesempatan kepada mereka. Karena hari ini yang ikut di dalam pertarungan pilkada hanya mereka dan kami. Seandainya ada pihak lain, mungkin ada alternatif pilihan untuk kita masyarakat Taliabu. Tetapi hari ini mereka atau kami, karena di sana sama, yang beda ada di barisan ini. Barisan ini adalah barisan rakyat, ini bukan barisan partai politik. Semoga kita semua bisa melihat, terbuka mata kita, terbuka perasaan kita, terbuka pikiran kita dengan keadaan negeri ini. Karena kalau kekuasaan masih ada di orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka akan banyak korban. Orang-orang yang punya potensi di suatu daerah atau di dinas pasti akan menjadi korban. Karena mereka berharap tidak ada orang yang menonjol di suatu daerah. Betul atau tidak? Salah satu contoh, mau lihat? Mau? Di kampung ini ada kepala desa yang membangun. Karena saya ron-ron Taliabu di desa ini juga membangun. Tetapi dicarikan masalah supaya dia diberhentikan. Ini contohnya kepala desa. Kepala desa yang terbaik dihentikan. Salah satu contoh lagi, camat. Camat memberikan bahwasanya dia bekerja, dia membangun jembatan dengan swadaya masyarakat, bukan menggunakan anggaran daerah. Suatu saat kepala daerah menyeberang menggunakan jembatan itu dan dia tahu bahwasanya jembatan itu dibangun oleh camat. Hanya hitungan hari beliau dimutasi lagi, dinonjol. Berarti mereka selalu berusaha agar orang tidak muncul. Bapak Haji Gafarudin dulu ketika beliau menjadi kepala dinas transmigrasi dan tenaga kerja di Sulap, beliau memperjuangkan kota mandiri terpadu untuk Taliabu.
Anggaran yang diberikan pada saat itu 800 miliar untuk dana awal. Begitu terhembus isu itu, akan ada kota mandiri. Jadi kota mandiri itu akan dibangun di Talebo pada saat itu, di mana kampus akan dibikin, masyarakat yang mau turun mengair tinggal diarahkan di titik ini, kalian akan mengair. Di situ lumbung ikan. Beliau belum sampai di Taliabo, baru selesai melakukan lobby-lobby, beliau belum balik ke Sula, sudah mendapatkan surat non-job dan diganti oleh orang lain. Jadi hal ini sama dengan supaya tidak ada orang yang muncul di permukaan bahwasanya orang tersebut bisa membangun negeri ini. Kekhawatiran itulah yang sering muncul di sana. Kami abdi ini, mereka tidak pernah sangka akan lolos sampai ke tahapan ini. Karena kenapa? Setelah penetapan verifikasi tahap 1, langsung diumumkan oleh KPU bahwasanya kami lolos. Orang-orang beranggapan pada saat itu kami harus melalui 2 kali verifikasi, harus masuk ke tahap 2. Di tahap pertama kita telah memenuhi 10% dari 4.252 yang menjadi ketetapan. Kami pada saat itu memberikan yang MS 4.500 lebih, jadi lebih dari standar. Ini membuktikan apa? Masyarakat Taliabo sudah mengharapkan perubahan. Karena kenapa? Kalau pada tahapan verifikasi tahap 1 masyarakat Taliabo tidak mengakui syarat dukungan itu, pasti kami tidak akan bakalan ada di sini. Jadi dengan harapan ini, dan kita akan buktikan pada tanggal 27 bahwasanya kita akan memenangkan pertarungan ini di desa ini. Target kita di desa ini 65% harus kita capai. Bisa? Ketika saya melihat ada saudara-saudara saya yang di depan, ada orang tua kita yang ada di sini, tokoh-tokoh masyarakat, rasa-rasa ada tidak ini? Alhamdulillah, bila juga sudah ada. Kalau sudah ada rasa-rasanya, saya juga rasa-rasanya sudah menang. Itu om saya. Tapi dari kemarin saya belum lihat, alhamdulillah malam ini saya. Ya. Selanjutnya, tadi kita sudah berbicara tentang jalan supaya listrik bisa menyala 24 jam. Sekarang saya akan membahas persoalan kesehatan. Kesehatan puskesmas yang ada di sini ternyata di arah sana jauh cara lockdown. Berarti bagaimana supaya pelayanan masyarakat di sini juga bisa terjamin? Karena kita mau menuju ke sana jalannya rusak. Bisa-bisa sebelum kita sampai ke rumah sakit muncul penyakit baru. Penyakit apa? Kaseleo. Berarti ini jalan juga akan kita perbaiki ke sana, dan kita akan pastikan alat-alat kesehatan yang ada di sana ditingkatkan. Jadi supaya kayak USG-nya harus ada. Sudah ada USG di sana kah belum? Supaya ke depan ditingkatkan semuanya. Oke. Baik, jadi semua kita akan tingkatkan, obat-obatannya juga dinaikkan. Itu akan menjadi prioritas kami. Karena persoalan kesehatan tidak ada tawar-menawar di dalam hal kesehatan. Jadi ke depan semua fasilitas kita tingkatkan, kemudian kita harus pastikan bahwasanya dokter selalu stay di puskesmas tersebut. Bagaimana dokter-dokter bisa stay? Otomatis gaji mereka harus kita bayar. Bukan kita utang gaji dokter. Tunjangannya kita bayar. Bukan hanya gaji yang diberikan. Ini terkadang saya dengar bahwasanya gaji-gaji para dokter berbulan-bulan belum diterima. Pasti dokter-dokter akan pada lari.
Tapi kalau semua fasilitas diberikan, gajinya diberikan, pasti mereka akan bertahan dan melayani masyarakat Taliabu. Dan kami pastikan ketika kemenangan ada di tangan kami, tidak ada cerita mutasi-mutasi. PNS yang ada di sini akan tetap ada di sini. Mana kita akan melihat mereka. Apa masih ada yang kurang kah? Belum. Kalau kita mutasi, akan datang lagi yang baru. Kasihan anak-anak di sini, kasihan orang-orang yang mau berobat, sudah ketemu lagi dengan tenaga-tenaga medis yang lain. Jadi itu kami akan pastikan ke depan. Tapi untuk kepala-kepala sekolah, camat yang bermain-main, pasti kami akan injak. Tapi kalau mereka netral, pasti kita akan pertahankan. Jadi saya berharap netralitas dari teman-teman PNS. Jangan coba-coba untuk mengarahkan. Jangan coba-coba untuk menekan. Biarkanlah masyarakat Samuya memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Kalau besok lusa saya mendengar ada yang coba-coba mengganggu masyarakat Samuya, ada yang menekan masyarakat Samuya, saya pastikan ketika kami dapat akan saya garu mereka. Jadi itu saya pastikan. Saya minta tidak usah bantu kami, tapi tetap kalian netral. Jangan memihak kepada pihak atau calon yang manapun. Tidak usah dukung kami, tapi berikan dukungan kamu sesuai dengan hati nurani. Jadi persoalan kesehatan tadi ada tidak yang lain yang mungkin belum saya sampaikan untuk persoalan kesehatan? Sudah jelas ya? Jadi persoalan jalan sudah jelas, persoalan listrik ke depan kami akan jamin 24 jam setelah kita bangun jalan. Tapi kalau jalan belum dibangun, jangan pernah bercerita 24 jam atau tambah 2 jam, itu omong kosong. Karena PLN pasti rugi. Tapi kalau jalan telah dibangun, pasti. Persoalan berikutnya yang terjadi di daerah kita, persoalan pendidikan. Banyak saudara-saudara kita memiliki pengetahuan, berprestasi, tapi tidak bisa melanjutkan studinya. Karena apa? Ketidakmampuan orang tua untuk membiayai mereka. Ini akan menjadi perhatian kami. Kami akan pastikan untuk anak-anak yang tidak mampu dan berprestasi. Jadi dua, yang tidak mampu sekalipun tidak berprestasi akan kita prioritaskan, dan anak-anak yang berprestasi akan kita berikan beasiswa ke depan. Jadi persoalan kesehatan dan persoalan pendidikan kita tidak bisa main-main dan tidak bisa ditawar-tawar. Supaya generasi Samuya ke depan ada juga yang bisa tampil ke depan. Jadi saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu memastikan bahwasanya kita akan berada di barisan perubahan dan perbaikan untuk Taliabu yang lebih baik. Sepakat? Kami nomor urut berapa? Kami nomor urut berapa? Oh, berarti masih ingat. Alhamdulillah, berarti saudara-saudara saya di sini wa'ina wa amamai dan semua saudara-saudara saya yang ada di luar pun masih sadar dan masih tahu siapa kami. Dan saya lihat mulai bertambah, dan keyakinan saya ke 65% pencapaian Samuya akan ada di tangan kita. Kemudian ada tidak di sini masyarakat yang bermain rompong? Ada tidak? Ke depan kami akan pastikan ada bantuan 1 miliar 1 desa. Orang-orang berpikir bahwasanya itu hal yang mustahil karena mereka belum paham. Kami adalah orang usaha dan kami sudah menghitung hal tersebut.
apa yang tidak untuk kesejahteraan masyarakat. Uang yang kita kelola 800 miliar, bahkan akan lebih, itu adalah uang masyarakat Taliabu, bukan uang bupati, tapi uang masyarakat Taliabu secara keseluruhan. Berarti masa untuk masyarakat tolong mau pelit-pelit, tidak ada. Kemudian yang saya mau tanyakan, persoalan ganti rugi tanaman atau lahan ada tidak yang belum terbayar di sini? Persoalan itu kami pastikan di 100 hari kerja kami akan turun bersama-sama dengan tim untuk mengidentifikasi siapa-siapa yang belum diselesaikan ganti rugi tanaman tersebut. Kita akan tuntaskan persoalan ini, karena banyak kami mendengar bicara dari bapak-bapak dan ibu-ibu persoalan tersebut. Jadi jangan khawatir, di 100 hari kita identifikasi. Setelah kita melakukan identifikasi secara menyeluruh untuk Taliabu, kita akan mulai menghitung total keseluruhan dan akan kita mulai mengalokasikan untuk pembayarannya. Dan kemudian saya berharap kepada seluruh masyarakat Samuya untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang menyatakan bahwasanya mereka belum saatnya untuk tumbang. Mereka masih kuat, tidak mungkin abdi menumbangkan. Ingat, sekuat-kuatnya orang, ketika Allah telah menghendaki untuk diturunkan, maka mereka akan bisa diturunkan. Di zaman dahulu, di suatu kerajaan pun bisa diruntuhkan hanya dengan nyamuk, apalagi kita hanya manusia biasa. Kita sesama manusia, mereka manusia dan kita manusia. Mereka punya uang, kami punya uang. Apa yang kita takutkan? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu takut. Kami pastikan di dalam pertarungan ini kami maju betul-betul, bukan maju setengah-setengah. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, sesuai laporan harta kekayaan pejabat negara TKPK, calon bupati yang terkaya untuk Taliabu adalah Pak Haji Abidin Jaaba. Mau disatukan seluruh harta kekayaan mereka tidak akan menandingi kekayaan Bapak Haji Abidin Jaaba. Kalau saya dibawa, saya tidak banyak, tapi dibawa, tapi ada. Jadi, mari kita rapatkan barisan ini. Jangan kita takut. Jangan terpengaruh dengan isu-isu bahwasanya mereka itu hanya datang untuk ini kemudian mau bergabung dengan pihak Sabara. Tidak ada. Kami akan bertarung sampai ke titik darah penghabisan. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Kalau ada ancaman-ancaman untuk kalian, tolong informasikan ke kami. Supaya mereka berhadapan dulu dengan kami. Siapa yang mau mengancam-mengancam? Jangan takut. Oke? Saya lihat ini sudah pada mengantuk ini. Taliabu ini sudah maju ke belum ini? Masih tidur. Mari kita rubah dan kita buat daerah kita maju. Oke? Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.